Tapi kita bakal lebih detail lagi, lebih jelas lagi mengenai bannya, apa sih keunggulan dan kekurangan dari ban Maxxis Diamond ini. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue, Sandy Aryansa di CR Channel. Pada kesempatan kali ini masih bersama motor si Gary ya, motor teman gue, Arul. Jadi pokoknya thank you yang sudah meminjamkan motornya. Di sini gue masih mau ngebahas mengenai motor Beat PJM FI 2019 ya. Dimana motor ini juga sudah pernah gue bahas di video sebelumnya. Nah kali ini tuh khusus untuk ngebahas mengenai ban dulu ya, part modifikasi ban yang pastinya. Karena ban ini part modifikasi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk berkendara pastinya. Kalau misalkan kalian gak ada ban kan gak akan bisa maju gitu maksudnya. Nah, jadi kita mau ngebahas mengenai ban yang dipakai di motor Beat 2019 ini. Sebelumnya udah pernah gua review juga ya, review singkat di part modifikasi. Jadi ban motor ini tuh pasti menggunakan ban Maxxis. Tapi kita bakal lebih detail lagi, lebih jelas lagi mengenai bannya, apa sih keunggulan dan kekurangan dari ban Maxxis Diamond ini. Nah jadi sebelum kalian melanjutkan video ini, bagi kalian yang sedang mencari part aksesoris motor, bisa banget untuk klik link deskripsi karena ada beberapa part yang sudah gua spill juga ya, seperti biasa. Oke, sekarang kita bahas bagian ban dari motor Beat 2019. Kita ambilnya tampak dari samping sebelah kiri motor ya, karena looknya biar enak banget gitu. Di sini udah ada pakai piringan cakram yang cukup besar juga cuy, dari Daytona. Oke, langsung saja kita bahas nih mengenai ban Maxxis. Oke, jadi ini adalah ban Maxxis Diamond. Untuk ukurannya ya kita lebih detail lagi lihatnya biar enak nih. Ukurannya 90/80 ring 14. Jadi ini sudah tubeless pastinya. Jadi kalau misalkan kalian bocor di jalan itu nggak usah ganti ban bagian dalamnya karena ini sudah tubeless. Jadi enaknya tubeless itu seperti itu. Yang pasti ban ini pun sudah SNI, Standar Nasional Indonesia ya, dan di sini pun ada tulisannya Maxxis besar nih, kehalangin. Ada tulisannya Maxxis. Terus ada tulisan apa lagi nih, nilon. Jadi bahannya itu nilon. Sorry kalau misalkan agak sedikit kotor ya, dikarenakan di sini tempatnya juga rerumputan, jadi mohon dimaklum aja. Nih, ini nilon. Terus pembuatannya ya. Ini tanggal pembuatannya itu minggu ke-46 tahun 2020. Sekarang 2023, jadi sudah 3 tahun lewat ya. Tapi kualitasnya masih bagus banget nih dari Maxxis. Jadi ini pastinya buatan Indonesia juga. Ini ada tulisannya besar ya, Diamond MA3DN. Nah, jadi untuk apa sih motifnya ya? Kita lihat untuk motif dari ban Maxxis Diamond itu seperti ini. Tapi kalau misalkan secara detail ya, ini udah agak sedikit habis. Makanya bagian tengahnya ini udah kayak bergelembung-gelembung gitu guys. Nah untuk motifnya seperti ini nih, ada motif-motif diamond kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke tampak bagian belakangnya ya. Aduh, ini ada kunci lagi, sorry cuy. Oke, lanjut bagian belakang, mudah-mudahan gak backlight. Ya, untuk bagian belakang ini ukurannya 100/80 ring 14 juga. Jadi lebih besar ya dibandingkan bagian depan. Ada tulisan Maxxisnya besar, terus ada SNI juga, Standar Nasional Indonesia. Nah, ada tulisan, aduh daun lagi, Diamond. Tulisan Diamond. Kalau yang ini tuh produksinya minggu ke mana nih? Minggu ke-30 tahun 2021. Jadi ini lebih muda ya. Lebih muda dibandingkan dengan ban yang tadi depan. Yang depan itu tahun 2020 dan bagian belakang ini tahun 2021. Bahannya juga nilon, terus ini Taiwan standar, pastinya buatan Indonesia dan sudah SNI ya. Untuk motif belakangnya seperti ini juga sama kayak yang depan. Nah, sudah direview untuk bagian bannya. Sekarang kita akan ngebahas mengenai kekurangan dan kelebihannya ya dari ban Maxxis tipe Diamond. Oke, untuk kelebihannya ya, yang gua rasakan selama menggunakan motor ini, motor teman gua si Gary. Terus yang gua rasakan selama di jalan itu kelebihannya enak daya cengkramnya ya. Untuk daya cengkram entah di aspal, di rumput seperti ini, atau di bagian pada saat hujan itu masih worth it banget. Terus enak lah. Kalau misalkan dipakai cornering gimana bang? Pakai cornering juga masih bisa ya, pakai miring-miring ini masih nyaman.
Terus kelebihannya lagi itu looknya guys. Nih kita lihat dulu ya bentar, biar lebih enak. Yang pasti looknya, nih tampak looknya itu jadi ngedonat ya. Berbeda dengan ban bawaan orisinil dari pabrikannya. Jadi ini lebih ngebulet, lebih padat gitu. Gue tuh paling seneng kalau misalkan udah lihat motor, posisi kaki-kaki atau bannya itu lebih melebar, lebih besar. Jadi kayak padat aja gitu ya, lebih ampeg dan gagah. Seperti itu. Terus kelebihannya mungkin itu ya. Dan kekurangannya guys. Oke, untuk kekurangannya menurut gua sih cuma satu ya. Tampilannya udah oke. Cuman di bagian dratnya aja sih. Ini selera ya. Kalau ini pendapat gua. Kalau pendapat gua tuh selera. Gua kurang suka ya kekurangannya di bagian motif-motif. Jadi ini kayak terlalu rame nih di bagian di sininya nih, sampingnya ada motif-motif ya, bintik-bintik kayak gitulah. Mungkin ini melambangkan bahwa Maxxis Diamond. Cuman kalau gua tuh kurang suka kalau misalkan ada motif yang kayak agak rame gitu ya. Berbeda dengan Maxxis yang gua pakai di motor Beat Deluxe 2020 gua. Itu menggunakan tipe Green Devil. Jadi untuk Green Devil itu lebih ngebulet dan motifnya lebih sedikit, tidak banyak. Nah, kalau untuk Diamond ini ada bagian drat bagian tengahnya ya. Ada bagian tengahnya untuk ngebelah air. Nah, kalau misalkan untuk yang tipe Green Devil itu kalau nggak salah ya, yang gua nggak ada bagian drat tengahnya, tapi ada bagian sampingnya aja dan motifnya kayak huruf S gitu cuy. Kalau untuk yang Maxxis tipe Green Devil. Nah, kalau untuk Maxxis Diamond ini kayak gini ya motifnya. Jadi gua kurang selera untuk motifnya, tapi untuk kelebihan dan apa ya, penggunaan sehari-hari itu masih worth it banget. Apalagi kalau misalkan dipakai ngojek, dipakai jarak jauh, ini masih aman. Dan yang pasti ya, untuk bagian ban ini, ban Maxxis Diamond ini itu tipenya masuk yang medium compound. Jadi untuk medium compound ini sangat worth it banget kalau misalkan dipakai untuk keadaan kondisi harian, jarak dekat, jarak jauh. Ini masih awet ya, gak gampang aus. Berbeda dengan yang soft compound. Kalau soft compound kan pastinya itu biasanya digunakan untuk kondisi balap. Nah, kalau balap kan otomatis daya cengkramnya pasti harus lebih kuat banget karena lebih safety. Tetapi kekurangannya yang pasti bakal lebih boros dan cepat potak gitu bagian bannya. Nah, kalau untuk medium compound ini sangat apa ya, direkomendasikan kalau misalkan kalian penggunaan harian. Kalau misalkan untuk hard compound gimana bang? Hard compound itu sebetulnya bagus, cuman menurut apa ya, yang pernah gua rasakan itu kayak lebih keras banget di jalan, jadi kurang enak lah. Kurang enak pada saat di perjalanan. Jadi yang untuk harian itu menyarankan medium compound seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya yang dapat gua sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya kurang jelas atau lengkap, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar. Jadi mungkin segitu dulu yang dapat gua sampaikan mengenai ban dari motor Sigeri ini, Beat BJM FI 2019. Pokoknya see you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.